Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini melanjutkan ke bagian 3 dari bagian 2 kemarin yang telah menjelaskan bagaimana cara untuk membuat graphical user interface. Untuk bagian 3 kali ini, kita fokus untuk tahap pengkodingan untuk mengidentifikasi citra sidik jari menggunakan dua metode distance, Euclidean dan Manhattan. Melihat interface yang telah dibuat, maka codingan bisa kita mulai dari bagian input sidik jari, di mana user ketika mengklik unggah, maka di bagian sini, bagian J label ya, di bagian label tampil foto atau citra sidik jari. Kemudian di bagian ini atau di bagian text field akan muncul directory tempat file input citra berada. Baik, kita mulai dari mengcoding unggah. Kita klik 2 kali, klik. Nah, seperti ini masih kosong. Kita mulai, bismillah. Jadi untuk membuat suatu tampilan dialog ya, agar tampil kotak dialog untuk mengentrikan citra, maka kita gunakan yang namanya JFileChooser. Tahapannya seperti ini. Kita buat integer, buka dialog, sama dengan chooser. Oke, choosernya sendiri belum ada, kita buat di atasnya. JFileChooser. Chooser sama dengan new JFileChooser. Nah, oke. Baik, di baris 293 ini kita membuat suatu objek dari kelas JFileChooser. Jadi JFileChooser ini kita import di kelas javax.swing.jfileChooser. Jadi kita sedang tidak membuat variabel, tapi sedang membuat objek chooser. Kemudian langsung ke baris berikutnya, di bagian bawah adalah membuat objek lagi dari file. Kita namakan filenya. Ini harus import dari kelas java.io.file karena memang file ini berfungsi untuk menampung hasil citra yang akan diunggah oleh pengguna. Kita lanjutkan dulu ke baris 300, integer, buka dialog sama dengan chooser.show. So open dialog. Kemudian ini kita ubah sesuai dengan nama kelasnya, main GUI. Kemudian langsung .this. Oke, seperti ini. Oke, masih error. Main GUI. Oh maaf, kelasnya harus sama persis. Main GUI seperti ini. Kayaknya kurang lengkap ya. Show dialog. Bukan show dialog, tapi show open dialog. Oke, main GUI .this seperti ini, tidak error lagi. Di baris bawahnya adalah jika buka dialog sama dengan JFileChooser .approve option tutup. Oke. Kemudian kita panggil filenya tadi sama dengan chooser.get selected file. Oke, seperti ini. Ini ketika kita running interface-nya,
akan tampil seperti ini. Yang tadinya tombol unggah tidak bisa menampilkan apapun, kini menampilkan sesuatu. Nah, seperti ini. Jadi gunanya JFile user seperti ini, menampilkan kotak open dialog. Nah, kemudian ketika file sudah tersimpan di objek filenya seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah untuk menampung ke dalam kelas buffered image. Ini agak ruwet ya, semoga bisa. Ada buffered image, kemudian kita bikin objeknya namanya img, misalkan sama dengan 0 dulu. Nantinya img ini akan berisi file hasil dari pilihan oleh user. Kemudian kita try. Nggak usah try dulu, coba langsung aja. img sama dengan image.io. image.io.read. Nah, seperti ini. Yang di read adalah new file filenya .get path. Oke, ini error apa? Apakah butuh, oh ya, tetap butuh statement try catch. Ini otomatis. Nah, kita klik aja, otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nah, kemudian buffered image img ini menyimpan hasil dari filenya. Filenya .getPath, artinya kita sudah memiliki path tempat user memilih image, kemudian disimpan di buffered image. Setelah disimpan di buffered image, apa yang dilakukan? Jadi targetnya adalah sampai tampil di JLabel. Ini belum tampil, masih tersimpan di img. Berikutnya, kita buat penyamaan ukuran ya. Artinya image sudah tersimpan di buffered image, kemudian kita sempurnakan ukurannya sesuai dengan ukuran yang ada di mana ya, di tampilan interface lah. Oke. Dimensi image dimensi image sama dengan img.getScale. Kemudian parameter pertama ini adalah input image ya. Ini coba kita cek. Ya betul, input citra, kemudian besarnya citra, input citra dot get width ya, lebarnya dulu, kemudian input citra dot get height. Nah, kemudian terakhir adalah image dot scale. Smooth. Oke, seperti ini. Bismillah, nggak error ya, tidak error. Jadi artinya image yang tampil di desain di sini nanti akan menyesuaikan dengan lebar dan panjang dari JLabel ini. Sesuai dengan ini, sesuai ini begitu. Hanya untuk menyesuaikan aja. Sebenarnya dia punya ukuran yang sesuai dengan asalnya, cuma ketika ditampilkan di interface berubah otomatis. Oke, kemudian kita buat image icon. Image icon ini berfungsi untuk menampilkan image pada interface. Image icon sama dengan new image icon. Ini yang diambil adalah dimensi image. Kemudian input citra dot set
icon. Nah, set icon merujuk ke image icon. Kalau sudah seperti ini, bisa kita coba lagi run file. Kita unggah. Kita cari. Tadi saya simpan ya, saya simpan datasetnya di folder project 01 identifikasi sidik jari. Kemudian di dataset. Nah, bisa kita pilih gambar nomor 0 misalkan, open. Oke, open. Nah, seperti ini. Akan tampil otomatis. Kemudian, tinggal kita tampilkan path-nya di bagian ini. Di bagian text field. Path-nya belum tampil. Oke, apa namanya ya? Coba kita setting. Change variable name. Namanya path. Berarti path set text, langsung mengambil filenya .path. Nah, nggak bisa. Kenapa ini? Path has private access in file. Begini. Oh maaf, get path. Filenya .getPath. Nah, seperti ini. Coba kita running file lagi. Kemudian diunggah lagi. Nah, kita cari datasetnya. Identifikasi sidik jari. Dataset. Oke. Kita coba nomor 71. Nah, seperti ini. Nah, begini teman-teman. Akhirnya kita selesai satu tahap untuk membuat input citra sidik jari dan ditampilkan di interface. Di bagian deskripsi saya akan lampirkan untuk download dataset biar teman-teman bisa coba. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.